Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagwal. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama di episode ke-88. Di episode sebelumnya, Jaka Suma, Raga Sukma, Mang Sanca, Mang Kucai, dan ada juga Mang Balaga lagi membicarakan tentang pusaka sayap Garuda. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Oh, ternyata inti dari sayap Garuda itu bukan masalah senjata yang dalam bentuk fisik yang bisa dipegang ataupun dibawa ya, tapi makna dari sayap Garuda itu sendiri. Ya seperti itulah. Kemudian Jaka Suma melanjutkan perkataannya. Perlu kita sadari, dalam hidup ini selalu berpasang-pasangan. Ada ibaratnya siang dan dipasangkan dengan malam, tinggi dengan rendah, rakyat dengan pemimpin, yang kaya dengan yang miskin, laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak, baik dan buruk, dan seterusnya selalu berpasangan. Dan ada pula yang berpasangan yang sifatnya kontradiksi. Sanca. Udah bawa Kucai. Ada lagi ya. Kontradiksi katanya. Apa itu kontradiksi? Saya mah yang tahu juga itu yang suka dipakai untuk membuat pedang. Itu mah besi, Kucai. Kirain itu mananya. Kontradiksi itu adalah pertentangan tahu. Misalnya siang dan malam, baik dan buruk, api dan air, itu namanya kontradiksi. Kirain yang disebut kontradiksi itu adalah yang kemarin orang ketika terbayang-bayang sesuatu yang tidak nyata. Itu mah halusinasi. Ini ada-ada aja. Itu mah halusinasi, Kucai. Halusinasi itu ya. Kalau kamu misalnya mau pinjam uang nih, kemudian ada alasan dulu. Itu mah mungkin basa-basi. Kamu berpikir basa-basi dulu kalau mau pinjam uang. Itu ya. Itu mah basa-basi ya. Kirain yang dimaksud basa-basi mah ketika kamu ngasih kepada tetangga kamu, ngasih kepada saudara, ngasih kepada keluarga, itu yang disebut basa-basi. Itu mah buraberi. Nah, makanya jadi buraberi ini jauh banget. Mang Sanca, Mang Kucai, ada apa? Enggak, ini Mang Kucai nanyain tadi katanya adaptasi. Bukan adaptasi. Itu yang ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu mah yang dimaksudnya kontradiksi, pertentangan gitu maksudnya. Nah itu, ya itu. Ya maksudnya perbedaan yang mencolok lah antara misalnya tadi si miskin dan si kaya. Kirain teh si miskin dan si kaya. Ada aja Mang Kucai ini. Ya, tapi ada juga yang berpasangan dalam bentuk yang saling beriringan. Sebenarnya semuanya juga beriringan seperti laki-laki dan perempuan. Dalam membina rumah tangga itu akan menjadi beriringan. Siang dan malam. Siang tidak akan bisa disebut siang selamanya. Malam pun tidak akan bisa. Malam selamanya harus selalu ada siang dan malam. Sehingga pasangan ini akan terus berjalan karena sesuatu yang abadi seperti kiri dan kanan. Kiri dan kanan berjalan tidak akan normal kalau yang kiri saja, begitupun kalau yang kanan saja. Kenapa berjalan bisa terlihat indah, mudah,
karena dilakukan oleh sepasang kaki kiri dan kanan. Nah, sepasang sayap Garuda menandakan adalah suatu pertentangan tapi dalam kebersamaan. Kiri dan kanan sayap Garuda berbeda tapi sama satu tujuan. Satu tujuan tidak harus dilakukan dalam satu cara, tapi bisa berbagai cara. Yang penting mah satu tujuan bersama-sama. Satu untuk semua, semua untuk satu. Nah, tapi kalau dipikir-pikir mah, kalau semua untuk satu, misalnya itu ada yang ini meminta, itu meminta, kamu kasihani saya misalnya, semuanya untuk satu tujuan. Nah, seperti itu. Tapi ketika dia sudah punya, dia tidak mau berbagi. Misalnya hartanya banyak tapi tidak dibagi-bagikan. Katanya ini punya saya. Itu mah beda lagi. Tapi sebenarnya mah peribaratnya juga hampir sama. Hanya saja intinya seperti ini, Mangkucai. Kalau memang ke sana jalurnya, kita hanya jangan pandai meminta, tapi juga harus pandai memberi. Itu pun berpasangan. Kita bisa meminta kepada orang lain dengan jasanya, tapi ketika orang lain sudah berjasa kepada kita, kita jangan lupa untuk memberi imbalan kalau disebut imbalan, atau disebut penghargaan kalau penghargaan. Nah, itu baru cocok maksudnya. Tapi sebentar Mang Sanca, apakah Mang Sanca merasakan sesuatu? Emangnya ada apa juga? Aku merasakan ada sesuatu di sekitaran kampung Bojong Salak ini. Emang ya? Ada apa sebenarnya, Jaka? Jaka Suma yang memang sudah terlatih firasat, pendengaran, dan penglihatannya, kemudian terdiam dan memperhatikan di sekitaran balai desa tersebut. Secara keseluruhan di sepanjang sejauh kampung Bojong Salak itu, apakah yang sebenarnya terjadi? Kita tunda dulu ceritanya. Jaka Suma, bagaimanakah apa yang terjadi dengan Jaka Suma Raga Sukma di Bojong Salak? Apa yang sebenarnya terjadi? Kita tunda dulu, pasti akan disambung lagi. Kita akan menceritakan Raden Tirta. Raden Tirta memacu kudanya dengan begitu cepat keluar dari kampung tersebut di sebuah persimpangan antara kanan ke kadipaten atau kiri menuju hutan yang lebih lebat lagi. Ternyata dia membelokkan kudanya ke hutan yang lebih lebat lagi. Selanjutnya di perjalanan dia menempuh jalan yang asalnya terlihat begitu besar, namun makin ke dalam hutan makin sempit dan akhirnya berjalan di antara rerumputan dan juga pepohonan. Namun tidak lama, beberapa saat kemudian keluarlah dari hutan tersebut dan terlihatlah satu perkampungan yang lain. Di suatu bukit yang lebih tinggi, dia memandang perkampungan di depannya tersebut. Wilujeng, kampung Singkur yang dulu aku menempuh banyak sekali pengalaman di sini. Cerita tentang pasukan hantu, cerita tentang pasukan Garong. Di sini pertama kali aku tinggal dan mencari ilmu. Kini aku sekarang akan kembali ke tempat ini. Kemudian Raden Tirta melanjutkan perjalanannya. Dipacunya lagi kuda tersebut menuju kampung itu.
Rupanya kampung itu adalah Kampung Singkur di Kadipatenan yang dulu pernah dia pimpin bersama Jaka Suma, Sanca, dan juga Ki Banyu Gedi. Raden Tirta kemudian terus memasuki kampung sampai ke tengah kampung dan menuju suatu bangunan yang paling besar di antara rumah-rumah di kampung tersebut. Itulah adalah tempatnya Kekadipatenan kecil di Kadipaten Lembur Singkur. Sesampainya di bangunan tersebut, salah seorang penjaga kemudian menyapanya. "Mohon maaf, Anda siapa dan ada keperluan apa?" "Ponggawa, coba kamu lihat siapa saya." Oh, maaf Tuan. Ternyata Tuan Adipati. Silakan Raden, mangga, silakan masuk ke dalam." Sebelumnya, rupanya penggawa tersebut tidak mengenali siapa yang baru datang ke tempat itu. Setelah dia memperhatikannya, rupanya dia sudah kenal bahwa itu adalah Raden Tirta dan menyilahkannya segera masuk ke dalam Kekadipatenan. Setelah sampai di halaman Kadipaten, kemudian salah seorang penggawa yang tadi menyapanya di depan menghampirinya. "Mohon maaf Tuan, ada yang bisa saya lakukan?" "Ya, terima kasih. Ini tolong kudanya untuk segera disimpan, dipindahkan ke kandangnya. Terus Kang Banyu Geni apakah ada di Kadipaten?" Ada Tuan. Sepertinya masih di dalam. Mungkin dia sebentar lagi akan keluar menyapa Anda." "Ya sudah kalau begitu." Benar saja. Kemudian beberapa saat kemudian datanglah seseorang yang sangat tua. Dia adalah Ki Banyu Gedi yang memang usianya makin tua saja semenjak diceritakan sebelumnya. "Selamat datang Raden, selamat datang. Silakan masuk. Tidak perlu sungkan karena tempat ini tentunya adalah tempat Raden juga." "Ya, terima kasih Ki Banyu Geni. Bagaimana keadaan Putri Arum di dalam?" Baik-baik saja. Sebentar lagi juga sepertinya saya dengar tadi katanya ingin menemui Anda, namun sedang bersiap-siap terlebih dahulu, Raden." "Ya, terima kasih Ki Banyu Geni." Tidak beberapa lama kemudian datanglah seorang gadis yang sangat cantik. Gadis Sunda, gadis desa dengan pakaian desa, namun tidak menutupi kecantikan dan auranya bahwa dia adalah seorang gadis dari kota. Rupanya itu adalah Dewi Arum, putrinya dari Adipati Sunda Kalapa. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kemudian Ki Banyu Geni berkata, "Raden, sebenarnya apa yang akan dilakukan Raden? Karena mau tidak mau keberadaan, mohon maaf Dewi Arum berada di tempat ini pasti akan menimbulkan banyak masalah. Apalagi kita semua sudah tahu bahwa Dewi Arum akan segera ditikahkan kepada putranya Patih dari Bangla Negara, sedangkan saat ini berada di tempat ini." "Itu paman yang ingin saya lakukan. Dewi Arum, kamu tahu aku sangat mencintai kamu, dan aku pun tahu kamu begitu mencintai aku, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama di tempat ini. Tapi selama kita berada di tempat
Walaupun kita berdua, tentunya kita tetap saling menghormati dan saling menjaga. Tidak mungkin dan jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Dan tentunya Ki Banyu juga mengetahui apa yang kami lakukan. Dan ketika kami berdua, Aki selalu berada mendampingi kami. Tentu saja Raden. Yang pertama ketika saya diminta oleh Raden untuk menjemput Dewi Arum ini di batas kota Sunda Kalapa. Beliau datang sendiri dan langsung hamba bawa ke kadipaten ini. Dan tentunya baru kali ini saya hamba melihat Raden dan juga Dewi Arum ini bersama-sama. Ya, terima kasih. Namun Dewi, seperti yang tadi disampaikan oleh Ki Banyu Geni, akan terjadi permasalahan yang sangat besar dan akan terjadi huru-hara yang sangat besar jika saja ayahanda Dewi mengetahui bahwa Dewi ada di tempat ini. Dan tentunya saya pun akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Raja Pandunagara yang sekarang dipimpin oleh kakak saya. Karena memang ayahanda sudah katanya ingin menenangkan diri, walaupun beliau masih diberikan umur panjang. Dan aku berharap beliau selalu diberikan umur yang panjang. Oleh karena keberadaan Dewi mau tidak mau akan sangat berbahaya, baik itu diri saya dan juga Dewi sendiri. Alangkah baiknya segeralah Dewi kembali ke kadipaten. Saya sangat menghargai perasaan Dewi, tapi saya akan secara kesatria berkata kepada ayahanda Dewi, yaitu tentunya akan sangat khawatir dan pasti mencurigai bahwa Dewi berada di tempat ini, atau mungkin sekurang-kurangnya mencurigai bahwa Dewi berada bersama saya. Dan saat ini memang begitu kenyataannya. Benar Dewi, tentunya ini akan sangat berbahaya dan akan mempengaruhi hubungan baik antara Kadipaten Sunda Kalapa dengan Pandunagara. Dan tentunya juga akan mengganggu stabilitas keamanan antara dua negara besar, yaitu Bangla Nagara dan juga Pandunagara. Dan tentunya ini akan sangat menguntungkan secara politik, baik itu di negara-negara di sekitar Nusantara, terutama Sanganagara. Jadi masalah ini bukan masalah antara Dewi dan Raden, tapi sungguh lebih daripada itu. Ya, terdengar Dewi Arum berkata, "Sekarang aku baru paham bahwa memang walaupun cinta ini begitu besar, rasa ini, hati ini tidak akan bisa terpuaskan dengan apapun itu. Namun ada tanggung jawab yang secara tidak langsung diemban pula oleh saya. Dengan berat hati, saya akan menuruti apapun yang Raden katakan atau yang Ki Banyu katakan. Karena yang paling penting adalah bahwa jawaban dari perasaan ini telah aku terima, yaitu bahwa Raden pun memiliki perasaan yang sama. Tapi mungkin dalam kehidupan kali ini tidak sampai bisa bersama-sama. Aku hanya bisa berdoa semoga di kehidupan yang akan datang kita bisa bersama dan bisa merajut cinta, kasih yang benar-benar diimpikan selama hidup ini.
terlihat Dewi Arum tertunduk, dan kalau saja diperhatikan maka berlinanglah air mata tanda kesedihan di sudut matanya. Gitu Raden. Memang dari tadi pun Dewi sudah menyampaikan kepada saya untuk tentu saja merasa bersalah. Dan bukan hanya sekadar perasaan, tapi memang ada tanggung jawab bagi seseorang yang memang berpengaruh. Tidak hanya asal bisa berjalan, tidak hanya asal bisa membawa perasaan, tapi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Karena semuanya sudah jelas, dan memang Dewi itu yang diharapkan sudah bisa menerima keadaan. Jadi, bagaimana rencana selanjutnya, Raden? Menurut saya seperti ini, Ki Banyu. Harus ada alasan kenapa Dewi sampai bisa keluar dari kekadipatenan. Dewi, yang pertama, Dewi harus mengakui kepada siapapun yang bertanya kepada Dewi bahwa Dewi tidak tahu. Hanya saja yang Dewi tahu, Dewi sudah berada di sebuah hutan. Kemudian katakan oleh Ki Banyu bahwa ketika Ki Banyu melewati hutan Giri Luhur yang dari tempat ini menuju ke Kadipaten Sunda Kalapa, menemui salah seorang perempuan, yaitu memang Dewi Arum ini. Kemudian langsung diantarkan, maka tidak akan ada banyak pertanyaan. Intinya Dewi tidak tahu bahwa Dewi berada di hutan Gunung Giri, dan Kang Banyu pun, Ki Banyu pun tidak tahu kalau sampai bisa bertemu dengan Dewi. Jadi secara kebetulan bisa menolong Dewi dan mengantarkannya kembali ke Kadipaten Sunda Kalapa. Sisanya tolong dirahasiakan saja. Kalaupun nanti saya akan bertemu dengan Kakang Adipati ataupun Ayahanda Dewi, saya akan secara kesatria menyampaikan perasaan dan keinginan saya. Itu pun di luar apakah nanti Kakang Adipati memberikan izin atau tidak. Karena mau tidak mau, janji dengan Pak Patih Bangla Nagara harus tetap dilaksanakan dan harus tetap dihormati. Selanjutnya Kang Banyu, tolong Pongkawa di sini bisa diberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Yang terjadi dengan tetap menyimpan rahasia sebaik-baiknya. Saya pun tidak akan terlalu lama di tempat ini, karena akan banyak menimbulkan kecurigaan ataupun takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya akan segera pergi kembali. Baiklah Raden, kami hanya bisa menuruti apa yang diperintahkan dan disampaikan oleh Raden barusan. Selanjutnya, tanpa lama-lama lagi, Raden Tirta langsung berpamitan kepada Ki Banyu Biru dan juga Dewi Arum. Selanjutnya kembali berkuda dan meninggalkan Kadipaten Giri Luhur ataupun di perkampungan Singkurtea. Selanjutnya Ki Banyu Geni bersiap-siap dengan Dewi Arum untuk langsung pergi ke Kadipaten Sunda Kalapa mengantarkan Dewi Arum ke Kadipaten. Nah, kita tunda lagi cerita Dewi Arum dan juga Ki Banyu Geni. Kita akan melanjutkan perjalanan Raden Tirta yang sekarang sedang memacu kudanya menuju suatu tempat.
di batas Kadipaten Giri Luhur, bertepatan di sebuah jalan yang bersirang. Kemudian Raden Tirta bersiul memberikan tanda sepertinya. Tidak beberapa saat kemudian terlihat ada pergerakan di suatu tempat, menandakan ada seseorang yang keluar dari persembunyiannya. Kemudian datanglah Ki Picung, yang kemudian Raden Tirta menghampiri Ki Picung tersebut. Selanjutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sedangkan kuda tersebut selanjutnya dibawa oleh salah seorang anak buah Ki Picung. Selanjutnya mereka berdua menuju sebuah gubuk di tengah hutan itu yang sepintas tidak akan diketahui oleh orang-orang yang biasa, karena gubuk tersebut berada di tempat yang sangat rahasia, di sebuah celah di antara dua bukit yang selanjutnya terdapat sebuah sungai kecil di sana. Sesampainya di gubuk tersebut dan sesaat setelah sedikit beristirahat, kemudian Raden Tirta berkata, "Ki Picung, aku sangat berharap kamu berada di pihakku." "Ah, iya, tentu Raden. Raden pasti tahu siapa dan seperti apa hamba ini terhadap Raden. Kamu tahu, sekarang aku dalam berbagai masalah dan kekecewaan. Yang pertama, aku merasa hidupku sudah hampa karena pusaka yang sangat banyak dikatakan sebagai lambang pemersatu Nusantara. Ternyata tidak pantas aku memilikinya. Perasaan yang selama ini aku pendam dan ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Gadis yang aku cintai memang ternyata mencintaiku juga. Namun karena permasalahan yang begitu rumit, aku pun tidak bisa memilikinya. Ditambah lagi, posisiku saat ini sangat lemah dalam hal kekuatan dan dalam hal kekuasaan. Tentu aku tidak akan menjadi putra mahkota atau penerus kerajaan Pandunagara. Aku pun tidak akan mendapatkan kesempatan menjadi adipati di Sunda Kalapa. Paling-paling aku hanya menjadi adipati di Giri Luhur ini. Oleh karena itu, tentu aku harus membuat strategi atau pemikiran yang lain. Karena pada dasarnya aku adalah pemimpin di tanah Jawa ini dan bahkan mungkin di seluruh Nusantara ini. Dan untuk mewujudkan cita-cita dan harapanku itu, maka kita harus segera melaksanakan rencana ini. Waktunya sudah habis. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Raden Tirta dan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Raden Tirta? Maka silahkan disimak lagi di episode selanjutnya. Semoga terhibur dan semoga kita bertemu lagi di pertemuan ataupun di episode berikutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kukang Nagol. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Wilujeng patapang deui permios.